Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tugas kelompok perencanaan SDM dengan judul kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat pada periode tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperkerjakan dan mempertahankan karyawan. Menurut Martoyo 1994, fungsi kompensasi adalah penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Kompensasi yang tinggi pada seseorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang berangkutan. Semakin banyak karyawan yang berprestasi tinggi, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pemberian kompensasi yang kurang baik dapat menyebabkan gejolak di kalangan karyawan akibat ketidakpuasan. Tujuan kompensasi. Pemberian kompensasi bertujuan untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan, yaitu salah satu cara organisasi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan atau qualified dapat dilakukan dengan pemberian sistem kompensasi. Sistem kompensasi yang baik merupakan faktor penarik masuknya karyawan. Sebaliknya, sistem kompensasi yang buruk dapat mengakibatkan keluarnya karyawan yang qualified dari suatu organisasi. Kompensasi juga bertujuan untuk memenuhi peraturan-peraturan legal seperti upah minimum, rata-rata atau UMR, ketentuan lembur, jaminan sosial tenaga kerja, asuransi tenaga kerja, dan fasilitas lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Martoyo 1994 berpendapat bahwa tujuan kompensasi adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan atau sebagai jaminan ekonomi security bagi karyawan, mendorong agar karyawan lebih baik dan lebih giat, menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kemajuan, menunjukkan penghargaan dan perlakuan adil terhadap karyawannya. Adanya keseimbangan antara input yang diberikan karyawan terhadap perusahaan dan output atau besarnya imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Dalam pemberian kompensasi, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut terbagi tiga, yaitu faktor intern organisasi pribadi karyawan yang bersangkutan dan faktor ekstern pegawai organisasi. Faktor intern organisasi. Contoh faktor intern organisasi yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah dana organisasi. Dana organisasi. Kemampuan organisasi untuk melaksanakan kompensasi tergantung pada dana yang terhimpun untuk keperluan tersebut. Terhimpunnya dana tentunya sebagai akibat prestasi kerja yang telah ditujukan oleh karyawan. B. Serikat pekerja. Para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja juga dapat mempengaruhi pelaksanaan atau penetapan kompensasi dalam suatu perusahaan. Serikat pekerja dapat menjadi simbol kekuatan pekerja di dalam menuntut perbaikan nasib. Keberadaan serikat pekerja perlu mendapatkan perhatian atau perlu diperhitungkan oleh pihak manajemen. Faktor pribadi karyawan. Contoh faktor pribadi karyawan yang mempengaruhi besarnya pemberian kompensasi adalah produktivitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman serta jenis dan sifat pekerjaan. Produktivitas kerja. Produktivitas kerja dipengaruhi oleh prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan faktor yang diperhitungkan dalam penetapan kompensasi. Posisi dan jabatan. Posisi dan jabatan berbeda berimplikasi pada perbedaan besarnya kompensasi. Pendidikan dan pengalaman. Selain posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman kerja juga merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Jenis dan sifat pekerjaan. Besarnya kompensasi pegawai yang bekerja di lapangan berbeda dengan pekerjaan dalam ruangan. Demikian juga kompensasi untuk pekerjaan klerikal akan berbeda dengan pekerjaan administratif. Faktor ekstern. Contoh faktor ekstern pegawai dan organisasi yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah sebagai berikut. Penawaran dan permintaan kerja. Mengacu pada hukum ekonomi pasar bebas, kondisi di mana penawaran suplai tenaga kerja lebih dari permintaan demand akan menyebabkan merendahnya kompensasi yang diberikan.
Sebaiknya bila kondisi pasar kerja menunjukkan besar jumlah permintaan tenaga kerja, sementara penawaran hanya sedikit, maka kompensasi yang diberikan akan besar. 2. Biaya hidup besarnya. Kompensasi terutama upah gaji harus disesuaikan dengan besarnya biaya hidup atau cost living. Yang dimaksud biaya hidup di sini adalah biaya hidup minimal. C. Kebijakan pemerintah. Sebagai pemegang kebijakan, pemerintah berupaya melindungi rakyatnya dari kesewenangan dan keadilan dalam kaitannya dengan kompensasi. Pemerintah menentukan upah minimum, jam kerja atau hari, untuk pria dan wanita pada batas umur tertentu. D. Kondisi perekonomian. Nasional, kompensasi yang diterima oleh pegawai di negara maju jauh lebih besar dari yang diterima negara-negara berkembang dan atau negara miskin. Besarnya rata-rata kompensasi yang diberikan oleh organisasi dalam suatu negara mencerminkan kondisi perekonomian negara tersebut dan penghargaan negara terhadap sumber daya manusianya. Kesimpulan, kompensasi atau upah adalah sebuah imbalan balas jasa dari apa yang telah seseorang kerjakan. Fungsi dari kompensasi salah satunya adalah penggunaan SDM secara efisien, mendorong stabilitas ekonomi. Kompensasi juga mempunyai tujuan yang sangat penting bagi perkembangan suatu perusahaan karena akan berkembang. Salah satu tujuan kompensasi adalah memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, menghargai perilaku diinginkan, mengendalikan biaya-biaya dan mematuhi peraturan-peraturan legal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.